Shalom adik-adik Joel Kids. Kenalin, aku bapaknya Shawn. Kali ini aku akan nemenin kalian di ibadah online Joel Kids. Tapi sebelum kita mulai, ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas waktu yang telah Kau berikan pada pagi ini. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikanlah hati kami sebagai tanah yang subur, supaya kami mengerti apa yang ingin Kau bicarakan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ya amin. Let's go. Shalom adik-adik Joel Kids. Nah nih Kak Baby, kita kembali lagi di ibadah online Joel Kids nih Kak. Coba kenalan dulu Kak. Halo, nama saya Kak Baby. Kak Baby dan Kak Miranda nih adik-adik. Oke, sekarang kita mau sembah Tuhan dulu. Semua yang masih berdiri duduk semuanya, duduk yang rapi. Kita mau ambil sikap sembah Tuhan yang baik. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Kita mau datang ke Tuhan. Oke, kita mau sama-sama nyanyi lagu ini. Kita mau sembah Tuhan di hari ini sama-sama adik-adik. Yuk kita mau sama-sama panggil Tuhan Yesus yang kenceng, oke? Oke ya, yang kenceng biar Tuhan dengar. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang selalu menjagaku, tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku, di sampingku. Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau Gembala yang baik. Yuk sekali lagi kita mau sembah Tuhan dari awal, sungguh-sungguh dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang selalu menjagaku, tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku, di sampingku. Sama-sama kita mau angkat tangan kita. Yang ku selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau Gembala yang baik. Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau Gembala yang baik. Sekali lagi kita mau berikan yang lebih baik lagi buat Tuhan Yesus. Ku rindukan. Kalian boleh angkat tangan, boleh sujud di tempat adik-adik. Sama-sama kita mau datang ke Tuhan. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau Gembala yang baik, sebab Kau Gembala yang baik. Sekali lagi, sebab Kau Gembala yang baik. Oke, sebelum kita mau mulai ibadah nih adik-adik, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita siapin hati buat berdoa.
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah pagi ini Tuhan. Biar Engkau yang siapkan hati kami, biar Engkau yang siapkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biar Engkau yang layakkan hati kami Tuhan. Engkau yang sertai dari awal hingga akhir Tuhan. Engkau yang berikan roh hikmat, pengertian yang dari-Mu Tuhan, supaya firman hari ini Tuhan, biar Engkau yang jamah semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah Kak Bibi, kita mau puji Tuhan nih Kak, pakai lagunya memuji Tuhan kesukaanku Kak Bibi. Semuanya hafal kan adik-adik Joelis kan? Hafal dong, yuk semuanya kita mau tepuk tangan sambil nyanyi. Satu langkah ke kanan, mana tepuk tangannya? Keren, ke kiri. Satu langkah ke kiri, kita mau sama-sama lompat ya. Lompat, lompat. Satu langkah ke depan, gerakan badanmu kita ke belakang. Satu langkah ke belakang, muter semuanya. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, kita mau menari buat Tuhan. Ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, coba bentuk hati semuanya. Hatinya memuji Tuhan, kesukaanku. Kak coba bilang gini Kak. Oke, keren-keren ya Kak ya. Satu langkah ke kanan, tepuk tangan yang kenceng. Wah, satu langkah ke kiri, kita siap lompat yang tinggi. Lompat. Satu langkah ke depan, gerakan badanmu kita mau ke belakang Kak. Satu langkah ke belakang, berputar-putar, sama-sama teriak haleluya. Oke, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, kita mau menari buat Tuhan. Tuhan, haleluya, kita mau menyenangkan siapa? Hatinya memuji Tuhan, kesukaanku. Haleluya, sekali lagi. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, coba kasih tarian yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, haleluya, ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Kita mau tepuk tangan nih Kak. Haleluya, coba tepuk tangannya yang keras. Haleluya, kita mau menari buat Tuhan. Ku mau menari buat Tuhan. Haleluya, ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Siap lompat ya adik-adik ya. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Lebih keras lagi buat Tuhan. Haleluya, kita mau menari buat Tuhan. Tuhan, haleluya, ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan, kesukaanku. Memuji Tuhan, memuji Tuhan, kesukaannya siapa? Sekali lagi, memuji Tuhan. Lebih keras, kesukaanku. Wah, semuanya tepuk tangan lebih tinggi lagi. Keren, keren. Semuanya bilang haleluya ya, siap ya? 1, 2, 3, haleluya. Oke Kak Bebe, kita mau puji Tuhan sekali lagi. Harus lebih semangat, harus lebih tinggi lagi ya Kak ya. Siap Dede? Siap dong. Semuanya tepuk tangan. Oke, ku selalu mau lari ke depan. Ku tak mau jauh dari hatimu. Karena apa? Karena kau baik dan penuh kasih.
kita tadi udah puji Tuhan, sekarang kita mau sekali lagi sembah Tuhan sebelum kita mau dengerin firman. Yuk semuanya sikap sembah Tuhan yang baik, yang rapi duduknya, lipat tangan, tutup mata. Oke? Yuk sama-sama kita mau minta ke Tuhan. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu, dengan firman-Mu. Minta Tuhan buat bentuk hati kita. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Yuk sama-sama kita mau sekali lagi sembah Tuhan dari awal. Sama-sama kita mau minta bersihkan hati kita. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuk hati kami Tuhan, bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Sama-sama sekali kita mau teriak ke Tuhan. Mau hidup seturut firman-Mu. Kita mau sama-sama buat janji ke Tuhan. Ku mau selalu dekat di hati-Mu Tuhan. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduan kami Tuhan, kerinduanku. Sekali lagi berikan yang lebih baik lagi buat Tuhan Yesus. Seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekat di hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, itu kerinduanku. Sekali lagi menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, itu kerinduanku. Yuk adik-adik, Kak Mira ajak kita berdoa sama-sama sebelum kita mau dengerin firman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan bersama-sama di ibadah online ini Tuhan. Sementara kami akan mendengarkan firman-Mu, biar Kau yang berikan hati kami, Kau yang buat hati kami seperti tanah yang subur Tuhan, yang siap ditaburi benih firman-Mu Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang berikan kami roh hikmat, roh pengertian-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami setiap isi firman yang disampaikan Tuhan. Biar Kau yang tetap sertai Tuhan sampai ibadah ini berakhir Tuhan. Kau yang tetap jaga setiap kami Tuhan. Kau yang berkati kakak yang firman Tuhan. Kau yang berikan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik Joel Kids. Nah, apa kabar nih kalian? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Semuanya tadi sudah Kak Evo lihat ya. Kalian semangat memuji Tuhan. Kalian udah lompat-lompat. Kalian udah semangat juga menyembah Tuhan. Nah, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu Kak Evo mau tanya kabar kalian. Semuanya baik? Karena Kak Evo dengar kemarin terjadi hujan yang sangat lebat adik-adik.
Sampai Kak Evo pun terjebak banjir. Nah, Kak Evo berdoa biar kalian semua yang terkena banjir, kalian semua sudah dipulihkan ya. Yuk kita sama-sama berdoa juga ya nanti. Biar di Semarang ini tidak terjadi banjir lagi. Biar hujannya sudah reda, biar di Indonesia juga tidak ada bencana alam lagi. Siapa yang mau berdoa buat Semarang dan Indonesia? Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sebelum itu kita sama-sama berdoa dulu. Semuanya tangannya dilipat. Oke, Kak Evo mau lihat semua tangannya dilipat dulu. Sekarang matanya semuanya ditutup, tidak ada yang mengintip di kanan kiri. Yuk kita mau mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang berkati kami Tuhan. Beri kami hati seperti tanah yang subur, agar hati kami Tuhan saat ditanami benih firman-Mu Tuhan dapat bertumbuh Tuhan dan berbuah lebat Tuhan. Biar buahnya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami Tuhan. Beri kami telinga seorang murid juga Tuhan. Biar kami dapat mendengarkan semua perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang bicara pada setiap kami. Engkau bicara pada setiap kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan. Biar setelah firman ini Tuhan, hidup kami tidak lagi sama. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biar semua yang siap sama-sama katakan, amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang sesuatu yang baru lagi. Judulnya apa? Kalian sudah lihat semuanya? Judulnya adalah angin sepoi-sepoi. Wah, angin sepoi-sepoi itu seperti apa ya, Kak? Ada apa sih dengan angin sepoi-sepoi ini? Nah, sebelum kita masuk ke angin sepoi-sepoi ini, Kak Evo mau cerita dulu adik-adik. Suatu hari adik-adik, di bangsa Israel ini mengalami kekeringan. Karena apa kekeringannya? Hari itu, Raja Israel namanya Raja Ahab, itu punya istri adik-adik. Namanya Ratu Isabel. Nah, hari itu Ratu Isabel itu adalah penyembah dewa-dewa. Dewa-dewa Baal. Apa sih Kak dewa-dewa Baal? Dewa-dewa Baal itu loh yang menyembah patung. Kira-kira kalau menyembah patung boleh enggak? Enggak boleh ya. Dan akhirnya Raja Ahab pun mengikuti. Istrinya yang menyembah patung, dia juga menyembah dewa-dewa Baal ini. Dewa-dewa patung-patung itu. Dan akhirnya Raja Ahab mendirikan patung untuk disembah oleh bangsa Israel adik-adik. Hari itu hal yang benar enggak? Salah. Karena kita hanya boleh menyembah Allah yang hidup. Nah, hari itu singkat cerita akhirnya karena Raja Ahab ini membangun patung dewa Baal, akhirnya adik-adik Tuhan sakit hati. Dan akhirnya Tuhan membuat bangsa Israel ini kekeringan, tidak turun hujan. Dan akhirnya suatu hari Tuhan mengutus seorang nabinya kepada Raja Ahab untuk ngingetin Raja Ahab. Ada yang tahu enggak siapa nama nabi yang diutus Tuhan ke Raja Ahab? Ayo, ada yang tahu? Nah, betul banget adik-adik. Nama nabi itu adalah Elia. Hari itu Tuhan bilang sama Elia bahwa Elia disuruh mendatangi Raja Ahab untuk mengingatkan tuh, biar Raja Ahab tidak lagi jatuh ke dalam dosa adik-adik. Nah, akhirnya hari itu Elia ini datang kepada Raja Ahab. Terus Raja Ahab tanya, "Hei Elia, kenapa sih kok di tempat kita ini terjadi bencana seperti ini? Apakah gara-gara kamu ya?" Lalu hari itu Elia bilang, "Semua ini karena engkau dan keluargamu berlaku tidak benar. Bukannya menyembah Tuhan yang hidup, menyembah Allah yang hidup, kok malah menyembah Baal, menyembah patung-patung yang tidak jelas itu." Dan hari itu adik-adik, singkat cerita akhirnya Elia ini menantang 450 nabi Baal. Semua nabi Baal, jumlahnya ada 450 itu, ditantang oleh Elia. Mereka semua sama rakyat-rakyat Israel, sama Raja Ahab, dibawa ke Gunung Karmel. Buat apa Kak? Hari itu Elia ingin menunjukkan bahwa Nabi Baal ini tidak bisa apa-apa. Tetapi Tuhan Allah yang hidup, hari itu adalah Tuhan yang harus disembah oleh bangsa Israel. Nah, hari itu Elia melawan 450 Nabi Baal. Mereka ditantang
mereka disuruh mempersiapkan korban, menaruh korban itu semuanya disiapkan di atas mezbah. Tetapi adik-adik, mereka tidak boleh menyalakan api. Hari itu mereka disuruh berdoa kepada Tuhannya mereka agar menurunkan api. Nah, hari itu mulailah semua 450 Nabi Baal ini, mereka mempersiapkan korban mereka dan menaruhnya di atas mezbah. Dan mereka berdoa sama tadi, dewa-dewa Baal tadi. Sama mereka patung-patung yang mereka sembah tadi. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tidak terjadi apa-apa. Dan akhirnya hari itu mereka berdoa lagi sampai mereka ini adik-adik melukai tangannya, melukai badannya. Badannya, tangannya disayat-sayat. Sampai mereka kesakitan. Tidak baik ya adik-adik. Tapi hari itu tetap tidak terjadi suatu apapun. Tidak terjadi yang namanya api turun. Sampai Elia waktu itu mengejek mereka adik-adik. Dan akhirnya sekarang giliran Elia. Akhirnya Elia menyiapkan semuanya. Dia menaruh 12 batu di atas mezbahnya hari itu. Lalu Elia menaruh kayu. Elia membuat parit-parit dan memberi air adik-adik. Aneh ya, orang mau dibakar kok malah dikasih air. Tetapi hari itu adik-adik, Elia berdoa kepada Tuhan yang benar. Elia berdoa kepada Allah yang hidup. Hari itu setelah Elia berdoa, tiba-tiba adik-adik, turunlah api. Wah, hari itu akhirnya semua Nabi Baal ini dimusnahkan adik-adik. Karena Tuhan yang benar adalah Tuhan yang hidup. Dan akhirnya hari itu setelah selesai, adik-adik, Raja Ahab ini memberitakan kekalahan Nabi Baalnya itu kepada Ratu Isabel. Dan hari itu Ratu Isabel adik-adik mengancam ingin membunuh Elia. Dan apa yang terjadi adik-adik? Elia ini ketakutan. Elia ini masuk ke dalam Gunung Horeb adik-adik. Lalu setelah itu di Gunung Horeb, Elia tidak ngapa-ngapain, dia cuma berdiam. Karena apa? Hari itu Elia ketakutan adik-adik. Setelah Elia ketakutan, hari itu akhirnya setelah muncul angin yang besar, muncul gempa, muncul api. Tapi hari itu Tuhan datang pada saat muncul yang namanya angin sepoi-sepoi. Hari itu Tuhan datang kepada Elia melewati angin sepoi-sepoi adik-adik. Dan akhirnya saat Tuhan datang itu, akhirnya Elia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan memberikan panggilan yang baru kepada Elia. Hari itu Elia yang tadinya putus asa, rasanya takut sekali karena dia diancam dibunuh. Hari ini kira-kira kalau orang diancam dibunuh adik-adik, takut nggak? Serem nggak? Takut ya. Tapi hari itu Elia berdoa dan Tuhan mendatangi Elia dalam angin sepoi-sepoi tadi. Dan akhirnya Tuhan memberikan panggilan yang baru ke Elia adik-adik. Nah, akhirnya adik-adik saat itu, mulai hari itu, Elia sudah mulai yang namanya mendapatkan panggilan baru adik-adik. Nah, sama nih seperti hidup kita adik-adik. Hari ini kita mau belajar apa sih Kak Evo? Hari ini kita mau belajar adik-adik. Berapa banyak di antara kita nih, kita yang dulunya sering baca Alkitab, kita sering berdoa, kita sering memuji Tuhan semangat, menyembah Tuhan semangat. Kalau berdoa paling nomor 1, kalau baca Alkitab nomor 1. Tapi adik-adik, berapa dari kita hari ini yang mulai capek? Hayo, siapa hari ini yang mulai capek baca Alkitab? Siapa yang mulai capek menyembah Tuhan, memuji Tuhan? Nah, buat kalian yang sudah mulai capek adik-adik, kalian berdoa, minta Tuhan lagi untuk menguatkan hati kalian. Kak Evo mau cerita, suatu hari adik-adik, Kak Evo ini capek. Kak Evo capek karena apa Kak? Kak Evo capek baca Alkitab, Kak Evo capek kuliah, Kak Evo capek melakukan semua pekerjaan yang ada adik-adik. Hari itu Kak Evo capek banget, rasanya nggak mau ke gereja, nggak mau baca Alkitab, nggak mau berdoa, dan nggak mau sembah Tuhan lagi adik-adik. Tapi hari itu, Kak Evo datang ke satu teman Kak Evo. Dan akhirnya teman Kak Evo ini nyuruh Kak Evo untuk apa? Untuk berdoa. Kamu berdoa, baca Alkitab,
biar nanti minta Tuhan buat menguatkan kamu lagi. Akhirnya hari itu Kak Evo mengikuti sarannya teman Kak Evo ini. Kak Evo berdoa, membaca Alkitab, dan hari itu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan menguatkan Kak Evo lagi. Hari itu Kak Evo yang putus asa, Kak Evo yang capek. Hari itu berdoa, Tuhan mampukan aku dan buat aku ini Tuhan tidak capek lagi. Dan hari itu tuh adik-adik, anugerah Tuhan turun atas Kak Evo. Hari itu Kak Evo yang mulai capek, Kak Evo mulai semangat lagi. Hari itu Kak Evo yang mulai capek, akhirnya Kak Evo mulai berapi-api lagi adik-adik untuk membaca Alkitab, menyembah Tuhan, dan memuji Tuhan. Nah, sama buat kalian. Mungkin kalian sudah capek. Kak, aku capek berdoa terus. Kak, aku berdoa terus tapi belum dijawab Tuhan. Kak, aku sudah berdoa terus, sudah membaca Alkitab terus, tapi temanku masih sering bully aku. Kak, aku sudah berdoa, membaca Alkitab, tapi hidupku sama aja Kak, nggak ada yang berubah. Ingat adik-adik, kalau kalian mulai capek, kalian berdoalah. Minta Tuhan untuk memampukan kalian. Biar anugerahnya turun untuk memampukan setiap kalian adik-adik. Ingat, semuanya akan indah pada waktunya. Nah, kita mau baca satu ayat, ada di Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini adalah ayat hafalan yang dari minggu lalu dan minggu lalunya lagi sudah kita baca adik-adik. Tapi biar ayat ini hidup dalam hidup kita. Ketika kita mulai capek, ketika kita mulai putus asa, kita capek membaca firman, kita capek memuji dan menyembah Tuhan. Yuk kita datang, kita masuk ke kamar kita. Kita berdoa, kita minta Tuhan, Tuhan tolong aku. Kalau berdoa itu adik-adik, tidak perlu berdoa di gereja yang dilihat banyak orang. Nggak perlu kita berdoa, aku mau berdoa biar dilihat guru sekolah mingguku, biar dapat poin loh. Biar aku dapat kupon mungkin, biar aku dapat hadiah. Tapi adik-adik, cobalah kalian berdoa di kamar kalian, di tempat yang tersembunyi, sama seperti ayat ini. Maka Tuhan akan membalasnya kepada kita. Dikatakan, maka Bapamu yang melihat, yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yuk adik-adik, sama-sama kita. Hari ini yang mungkin capek. Kak, aku sudah memuji Tuhan, sudah membaca Alkitab, tapi rumahku kebanjiran, Kak. Kak, aku sudah berdoa, tapi kenapa rumahku kemarin tetap banjir? Ingat adik-adik, teruslah berdoa kepada Tuhan. Terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan membaca Alkitab. Saat kalian mulai capek, berdoa kepada Tuhan untuk memampukan. Oke? Semuanya siap untuk memuji dan menyembah lebih lagi? Mendengarkan firman lebih lagi dan membaca Alkitab lebih lagi? Oke, Kak Evo suka semangat kalian. Yuk, buat kalian yang bersemangat, mari kita sama-sama berdoa biar Tuhan memampukan setiap kita lagi. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Engkau yang turunkan Tuhan. Kembali Tuhan, api-Mu atas setiap kami Tuhan. Biar kami yang mulai capek Tuhan, kami yang mulai putus asa Tuhan. Semuanya Tuhan, Engkau yang mampukan kembali Tuhan. Engkau yang berkati juga Tuhan, kota kami Semarang Tuhan. Bangsa kami Indonesia Tuhan. Biar tidak ada Tuhan bencana alam yang terjadi lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, biar jangan dari setiap kami ini capek Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak Joel Kids yang berapi-api dalam menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan membaca Alkitab Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap semangat lagi, sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik ingat ya, jangan sampai kalian capek, putus asa, dan akhirnya berhenti adik-adik. Tapi teruslah tetap semangat untuk menjadi pelaku firman. Oke? Semangat semuanya. Bye-bye. God bless you. Sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, ayat hafalan hari ini ada di Matius 6 ayat 6. Isinya adalah, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat, yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sekali lagi ya, Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka
Bapamu yang melihat, yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jangan lupa dihafalkan ya. Halo teman-teman, mari kita berdoa buat Indonesia supaya Indonesia damai, diberkati Tuhan, disayangi Tuhan. Ya teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemimpinnya Tuhan dan DPR ya Tuhan, supaya mereka diberkati Tuhan, takut akan Tuhan, dan menuju sampai kesejahteraan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan jangan lupa ya teman-teman, berdoa buat Indonesia selalu. Dadah. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya untuk selalu terus menjadi pelaku firman. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Nah adik-adik, kita tadi sudah sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita sudah mau selesai nih. Yuk, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama angkat tangannya, minta berkat yang dari Tuhan, biar disertai setiap hari. Yuk kita berdoa, semuanya lipat tangannya, semua angkat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar hari ini Tuhan menjadi hari di mana kami Tuhan menjadi anak-anak yang berbeda Tuhan. Kami mau lebih semangat lagi Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami mau lebih rajin lagi dalam membaca Alkitab Tuhan. Biar Engkau yang berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Turunkan berkat-Mu atas kami Tuhan. Engkau yang berkati sekolah kami, berkati kedua orang tua kami Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan. Biar apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau yang selalu terus menyertai setiap kami Tuhan. Biar berkat-Mu turun atas setiap kami mulai dari hari ini sampai Engkau menjemput kami di awan-awan Tuhan. Terus sertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat yang dari Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ingat ya, jangan pernah lelah untuk menjadi pelaku firman dan memuji menyembah Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. God bless you. Shalom adik-adik. Di Vivan hari ini kita mau mainan balon meledak. Ayo, siapa yang di sini takut balon? Balon. Ayo, banyak yang takut balon loh. Nah, jadi cara mainnya di sini Kak Zena mau langsung jelasin ya. Nanti kalian main bottle flip di bawah sini, nanti sampai harus bisa berdiri baru nanti balonnya itu ya selesai dipompa. Oke? Nah, bisa ya? Ngerti toh? Yuk, langsung coba ke permainannya. Let's go. Yuk, dulu siapa yang switch dulu perwakilan. Tim. Ayo. Oke, tim kuning dulu ya. Oke, yuk. Oke, Kak Jenal mau langsung jelasin. Jadi nanti kalian main bottle flip di depan, terus nanti di atasnya ada kakaknya yang bakal mompa balonnya. Nah, sampai nanti botolnya itu berdiri baru selesai mompanya kakaknya. Oke? Daripada ngerti, kita mainnya langsung barengan. Yuk, baris menjadi satu. Yuk, langsung. Merah, Ayo. kuning, merah, kuning, Merah. Ayo. Langsung ya. Yuk. Mulai? Coba Bisa mulai. jongkok boleh? Jongkok. 1, 2, 3. Ayo. Oh ya. Ayo ya. Ayo. Balonnya mulai besar. Yuk. Ya, ayo. Belakang. Lanjut. Terus. Yuk lagi. Go. Hati. Wah, gimana ini? Pelan-pelan. Waduh, pelan-pelan aja ya. Oke. Langsung winner. Ayo, nggak boleh. Harus winner. Nah, ayo lanjut. Oke. Nah, langsung lanjut, Kenzo. Yuk, lagi. Ayo, udah besar loh itu balonnya. Ayo, Kenzo. Oh, baik. Ayo. Ayo. Loh. Gimana toh? Yuk. Lah. Aduh. Itu balonnya udah besar loh itu loh. Ayo.
Dede di ronde kedua. Yuk, langsung aja. Yuk, flip yuk. Ya Kak, jangan ada naik dikit. Oh ini luar biasa banget ya, langsung cepet gitu loh. Ayo, ayo. Yuk, waduh. Lagi balonnya main bledas lagi. Ayo, lo jangan fokus, fokus. Fokus, jangan liatin balonnya terus. Ayo fokus. Fokus. Ayo fokus David. Fokus. Mundur, Jangan melewatin, mundur. Nggak bisa. Yo, lagi yo. Jangan Kenzo. ngelewatin. Oke. Yo, langsung easy banget, bos. Wah, yo, lagi yo. Ayo. Oke, langsung Next, aja. langsung. Wah, Balonnya Kak, ditambahin kecepatannya Kak. minta cepet gini. Wih. Oke. Ayo winner. Ayo, Winner. David. Ayo. Yo. Oke. Yo, langsung aja Kenzo. Kenzo, let's go. Ayo Kenzo. Oke. Yo, langsung. Wow. Yo. Oke, Nan. Aduh, kakaknya yang Semangat, malah takut Kenan. nih. Semangat, Kenan. Nanti dinaik. Lebih cepat lagi, Kak. Pegel ini namanya. Ya, pegel si Bora. Aduh. Ayo. Oke. Let's go. Ayo. Ayo, David. Ayo. Kok kakaknya yang heboh ya? Kakaknya yang heboh. Kamu kok pengen banget? Kak, tolong. Nggak kuat. Guys, di sini banyak teriakan. Tuhan Yesus. Ayo. Kenzo. Jangan, Kenan. Oke. Kenan. Let's go, Kenan. Siap-siap tutup telinga kalian ya. Tambah lagi. Ayo, Milan. Kak, jangan takut. Yeay, tepuk tangan buat kalian semua. Keren semuanya. Oke, kita semua kaget ya. Kaget semua. Oke. Yuk. Oke, adik-adik Joel Kids. Yuk, jangan ribut yuk. Oke, kita mau lanjut ke game selanjutnya. Kita jumpa lagi minggu depan. Dadah. God bless you. God bless you adik-adik. Shalom adik-adik Joel Kids. Nah, kakak mau nyampein firman dari game balon tadi. Nah, apa sih ada firmannya di Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia adalah segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ini kakak? Nah, kita lihat kan tadi teman-teman kita takut banget tuh kalau balonnya tiba-tiba meledos. Nah, sama banget kayak hidup kita yang berjalan bersama Tuhan. Tapi itu kita merasa kayak takut, ragu. Tapi kakak mau kalian tuh belajar bahwa kalau kalian melakukan dengan segenap hati, melakukan dengan segenap hati, Tuhan akan meluruskan segala jalannya. Terima kasih, God bless you.